Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back. Perkenalkan, nama saya Jihan Ramadhani Faizera. Di sebelah kanan saya ada Rika Wahyuni dan di sebelah kiri saya ada Nadifa Rizky Humairah. Jadi di kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan materi tentang sistem peredaran darah. Lebih spesifiknya itu ada golongan darah dan gangguan yang terjadi di sistem peredaran darah. Teman-teman, apa itu golongan darah? Golongan darah dapat dikelompokkan berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah. Nah, selanjutnya itu ada pembagian sistem golongan darah. Yang pertama, penggolongan darah sistem ABO. Golongan darah seseorang ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen pada sel darah merah dan plasma darah. Antigen ini berfungsi sebagai tanda pengenalan sel tubuh. Ini supaya tubuh bisa membedakan sel tubuh sendiri dan sel yang berasal dari luar tubuh. Antigen yang menjadi pembeda golongan darah terletak pada permukaan membran sel darah merah. Baru selanjutnya itu ada penggolongan darah sistem resus. Sistem golongan darah resus ditemukan pada tahun 1939 sampai 1940 oleh Karl Landsteiner dan A.S. Wiener. Saat itu mereka melihat bahwa injeksi yang dilakukan dari monyet resus atau Rhesus macaquus ke kelinci menyebabkan reaksi dengan sebagian besar sel darah merah manusia. Tidak jauh dari sistem ABO, golongan darah resus ini juga menggolongkan darah seseorang berdasarkan adanya antigen tertentu dalam darah. Antigen yang digunakan untuk menggolongkan darah berdasarkan resus disebut sebagai antigen D. Sederhananya, jika seseorang memiliki antigen D dalam darahnya, ia termasuk resus positif. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki antigen D, ia termasuk resus negatif. Rika, kenapa? Nggak tahu nih, akhir-akhir ini sering pusing, lelah, juga sesak napas. Itu mukanya juga pucet banget. Apa mungkin Rika kena anemia apa? Nah, jadi teman-teman, apa yang dialami oleh Rika tadi ialah gejala-gejala dari anemia. Anemia itu salah satu dari gangguan sistem peredaran darah, yang dimana anemia itu terjadi akibat kekurangan sel darah merah. Selain anemia, gangguan sistem peredaran darah juga ada yang namanya leukemia. Leukemia ini adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Gejalanya itu seperti demam dan menggigil, lelah yang tidak bisa dihilangkan meski sudah beristirahat, berat badan yang turun secara drastis, mimisan, dan juga bintik merah di kulit. Nah, yang terakhir itu ada penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah jenis penyakit jantung ketika arteri jantung tidak dapat mengalirkan cukup darah yang kaya akan oksigen ke jantung. Kondisi ini mempengaruhi arteri koroner yang lebih besar pada permukaan jantung. Beberapa gejala yang timbul dari penyakit jantung koroner ini meliputi yang pertama, nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada yang menjalar ke leher, rahang, bahu, dan tangan sisi kiri, punggung, perut sisi kiri yang sering dianggap mah. Habis itu keringat dingin, mual, muntah atau mudah lelah. Selanjutnya irama denyut jantung yang tidak stabil, bahkan bisa menyebabkan henti jantung yang bila tidak tertangani dengan cepat maka akan menyebabkan kematian. Jadi inilah pemaparan materi kami terkait sistem peredaran darah, khususnya golongan darah dan gangguan yang terjadi di sistem peredaran darah.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.